Kita penting punya anggota DPR yang ada di pusat, di provinsi, maupun di kabupaten. Karena mereka itu yang nanti akan menyuarakan kebutuhan-kebutuhan yang Bapak dan Ibu sekalian inginkan. Selamat datang Bapak Milkias Markus Meken, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, fraksi Partai Golkar dari Dapil 1 NTT. Di nama Wewari Luro Dardol Gotan, semua yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Acara pertama pembukaan didahului dengan doa. Selanjutnya sambutan Ketua DPD Kabupaten Partai Golkar Kabupaten Sika. Lalu kemudian sambutan Bapak Milkias Markus Meken. Lalu kemudian penyerahan beberapa yang ada kita lihat ini juga dengan pembagian sembako. Lalu kemudian doa penutup, kita makan dan pulang. Itu. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita semua berdiri mengarahkan hati kepada Tuhan dalam acara ini. Doramam Amapu amin Tuhan amin. Amin meten mora au mora inanian tanawawa melerowulan rita. Diat beli ami liar tion, dokang beli ami rambilan, uung ami beliran ialah ngaisia. Noraina tei ami gai tutur babong, kula boer, himo moat Milkias Markus Meken, wimai sara dua litimpitu, mo anderwalu, nimui beli liar potora lauta Jakarta. Inama Wewari sawe dige baguer gole bakpeor. Amin nimor au amapu amin Tuhan amin. Iana bele beli ami naruk tion dokang beli ami naruk molo. Ami ngaji tei norang ngaji sara amin ama amin reta seu. Beliau kuprenta aum bomai ami. Beliau gai aung dari tanah sawe ganurita seuneng. Pangkawan terlebih. Baik, acara selanjutnya sambutan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sika. Matus Bapak saya persilakan. Selamat siang, nama Wari Lurdol Makassar. Yang saya hormati
Bapak Melkias Markus Makeng, anggota DPR RI, fungsionaris Partai Golkar Pusat, yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kita untuk bertemu dengan kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus DPD Partai Golkar, Bapak Ibu pengurus PPG Kecamatan dan Desa yang sempat hadir. Yang saya hormati juga Bapak Ibu anggota kelompok tani se-Kabupaten Sika yang sempat hadir. Pada kesempatan ini saya bisa sampaikan bahwa pada kesempatan ini ada hadir 12 kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Sika. Dari Paga 1 kelompok, dari Koting 1 kelompok, dari Nele 1 kelompok, dari Kangai 6 kelompok, dari Kiwapante 2 kelompok, total 12 kelompok, dan dari Tua Bau 1 kelompok, Kecamatan Waiblama. Inama wari lur dolo moga sawe. Kesempatan pada pagi hari ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita, karena selain Pak Melki datang sebagai anggota DPRD dalam rangka kunjungan kerja dapil bertemu dengan konstituen, tetapi Bapak Melki juga datang sebagai fungsionaris Partai Golkar di Kabupaten Sika ini. Hari ini keterwakilan dari kecamatan, desa yang sempat hadir ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Saya atas nama DPD Partai Golkar Kabupaten Sika dan segenap pengurus Partai Golkar, kami patut menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah meluangkan waktu hari ini untuk datang ke tempat ini untuk kita bersama-sama bertemu dengan Bapak Melkias Markus Makeng. Dan saya juga atas nama 12 kelompok serta masyarakat simpatisan Partai Golkar yang hadir pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Melkias Markus Makeng yang sudah hadir dan akan menyerahkan bantuan kepada kita semua yang terwakili oleh kelompok-kelompok yang ada pada kesempatan ini. Perlu saya sampaikan juga inama wari lur doro moga sawe. Bantuan yang akan diserahkan kepada kita pada hari ini merupakan wujud dari kerja Bapak Melkias Markus Makeng, anggota DPR RI yang peduli terhadap kita, yang tahu bahwa kita sudah mendukung beliau dan beliau harus berbuat untuk kita dan kembali untuk kita semua. Mari kita tepuk tangan untuk Bapak Melkias Markus Makeng. Saya disampaikan oleh Pak Melki bahwa kita punya masyarakat, kira-kira apa yang saat ini kita bisa beri bantuan. Karena di masa pandemi ini masyarakat dihadapi dengan persoalan, ya kita mau mencari nafkah, kita mau bekerja juga semua terhalangi. Sehingga kira-kira dari Partai Golkar apa yang bisa kita berikan bantuan? Saya sampaikan Pak Melki, mungkin pertama ini kita berdayakan dulu kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Sika. Karena kelompok-kelompok tani ini juga sebagian besar yang ada yang sudah menjadi binaan dari Partai Golkar Kabupaten Sika melalui kader-kader Partai Golkar, baik yang sudah ada di legislatif maupun yang ada di pengurus kabupaten, pengurus kecamatan, dan pengurus desa. Itu yang saya sampaikan kepada Pak Melki. Sehingga mungkin pertama ini Pak Melki kita berikan bantuan untuk pemberdayaan kepada kelompok-kelompok tani. Tetapi tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. Selama ini juga ada kelompok-kelompok UMKM. Ada beberapa kelompok yang juga melalui informasi yang saya sampaikan kepada Pak Melki, itu sudah tersalurkan bantuan walaupun kelompoknya masih terbatas. Dan ini memang perjuangan kita. Tidak mungkin semua kelompok yang ada di Kabupaten Sika ini serempak kita bisa berikan bantuan. Tentu bertahap nama wari mengesawe.
Ini kesempatan pertama, mungkin 12 kelompok dan beberapa kelompok UMKM yang sudah terima. Kesempatan berikutnya pasti Pak Melki sudah berjanji, beliau akan tetap memperjuangkan, ada kelompok-kelompok lain yang belum terima itu, akan diusahakan supaya bisa mendapatkan juga bantuan-bantuan dari pemerintah pusat. Ini adalah bentuk dari kepedulian dan bentuk kerja dari Pak Melki sebagai anggota DPR RI bagi kita masyarakat di Kabupaten Sika ini. Hari ini juga hadir, saya yakin kita semua Bapak Ibu sekalian, karena kita merasa terpanggil, karena kita sudah mendukung Pak Melki, mendukung Partai Golkar, sehingga hari ini kita hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan yang dihadiri oleh Pak Melki langsung. Oleh karena itu, saya minta kesediaan Bapak Ibu sekalian, supaya kita pekikan dulu yel-yel Partai Golkar. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saya sebut Partai Golkar, kita sebut menang. Saya sebut Partai Golkar, kita sebut menang. Saya sebut Pak Melki, kita bilang menang. Begitu ya? Baik. Partai Golkar. Partai Golkar. Pak Melkias. Pak Melkias. Terima kasih. Jadi nama Warilur Dora Bagasabe. Ini kesempatan yang baik bagi kita. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan dan kita sama-sama sudah merindu suara dari Bapak Melkias Markus Meken, sehingga kesempatan sebanyak-banyaknya kita berikan kepada Pak Melki untuk bisa menyampaikan tentang perkembangan kondisi negara kita ini yang juga dampaknya bagi kabupaten kita ini, untuk Pak Melki menyampaikan kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat siang dan nama Bu Beja. Sambutan dari Bapak Melkias Markus Meken, anggota DPR RI dari Partai Golkar, kami persilakan.
Selamat pagi semua Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Orang mau meleh harus keras tuh. Kalau tidak keras kita tidak dapat itu barang-barang semua. Ya, saya hormati Pak Us Bapak. Dia ini punya 2 jabatan. Satu Ketua Golkar Kabupaten Sika dan satu lagi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sika. Wah, mudah-mudahan. Saya hormati Ibu Metati, Pak Hengki, ini anggota fraksi Partai Golkar, sudah 2 periode dua-duanya ya. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu, kelompok tani dan anggota yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para pengurus Partai Golkar, kecamatan, desa yang hadir pada pagi hari ini, serta seluruh hadirinnya berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih karena pada pagi hari ini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian mau datang ke sini menghadiri acara serah terima bantuan dari pemerintah yang saya perjuangkan. Ini semua ada mulanya, ada asal-usulnya. Asal-usulnya pertama ini Pak Barto. Saya datang ke Tua Bau, kebetulan saya punya tanah di sana. Pak Barto tanya, Pak Melki, saya bisa dapat, kelompok tani saya bisa dapat bantuan atau tidak? Saya tanya apa? Pak Barto minta traktor sama pemipil jagung ya. Saya bilang ya sudah, buat saja proposalnya. Setelah itu saya minta Pak Us Bapak untuk cari kelompok tani yang lain. Dan Pak Us Bapak menyerahkan ada 12 kelompok tani. Padahal masih banyak kelompok tani di Kabupaten Sika ini. Mungkin ada puluhan ya, ratusan ya, yang terdaftar ya di pertanian. Ya kita bisa urus satu persatu. Sekarang tahun ini saya sedang memperjuangkan Flores Timur. Mereka ada 40 kelompok mengajukan proposal dan sedang saya urus. Saya minta US untuk masukkan lagi proposal supaya saya urus di Jakarta. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pemerintah itu punya banyak program, khususnya di pertanian. Dan banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang bisa kita minta. Nah, cuma masalahnya kita tahu tidak apa saja yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu saya sangat bersyukur, ini prosesnya juga tidak cepat. Juni atau Juli baru realisir akhir Desember ya udah. Akhir Desember baru barang-barang ini ada di Maumere. Jadi proses daripada mendapatkan barang-barang ini itu juga makan berbulan-bulan. Karena saya harus ajukan melalui komisi di DPR RI, itu ada komisi 4. Kebetulan saya ini pernah menjadi ketua fraksi Partai Golkar di DPR RI, jadi banyak anggota fraksi yang saya punya anggota. Jadi saya hanya minta tolong mereka bahwa saya punya daerah pemilihan butuh ini. Jadi mungkin ada yang bertanya, kok Anda dapat traktor? Ya, karena yang minta itu hanya 2 ini kan. Hanya 2 kelompok yang minta traktor dan mesin pemimpil. Kalau yang lain minta juga pasti saya akan usahakan untuk di sana. Pemerintah itu banyak sekali program-program yang untuk masyarakat. Nah, ini kenapa saya harus sampaikan Bapak sekalian. Kita boleh banyak program pemerintah, tapi kalau tidak ada orang di pusat yang mau urus, yang tahu caranya, ya kita tidak pernah dapat. Hanya orang-orang yang tahu yang bisa dapat. Nah, karena saya sudah 5 periode, 1 MPR, 4 DPR, saya tahu caranya. Saya tahu mekanismenya. Jadi kalau saya minta, tidak terlalu susah. Tapi buat anggota DPR yang baru, ya mereka belum tahu ini di mana nih barang-barangnya ada. Bagaimana mereka harus memproses. Dengan siapa mereka harus meminta ini. Itu semua harus kita ketahui Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita penting
punya anggota DPR yang ada di pusat, di provinsi, maupun di kabupaten. Penting loh sekalian. Karena mereka itu yang nanti akan menyuarakan kebutuhan-kebutuhan yang Bapak dan Ibu sekalian inginkan. Bahwa Bapak dan Ibu sekalian lihat di depan, itu jalan dari mulai pertigaan Higitegera sampai nanti ke atas ada berapa kilo? Itu ada anggaran hampir 9 miliar. Itu tidak datang dari langit, Bapak sekalian. Itu ada orang DPR yang berteriak, yang memperjuangkan di provinsi, karena ini jalan provinsi. Itu siapa yang teriak, Bapak sekalian? Itu kita punya orang dari Golkar yang teriak, baru dapat. Siapa itu? Dia itu adalah Robi Tulus Bapak, yang bawa Bapak dan Ibu sekalian pilih waktu pemilu kali lalu. Ini jalan ini sudah rusak, sudah lama sekali. Tapi karena tidak pernah ada yang teriak, ya tidak terjadi. Terus jalan pertigaan itu Higitegera Oring Mude sana, ada Gahar. Itu jalan rusak dari zaman mungkin dari tahun 2004 sudah rusak. Nah, saya membantu Bupati Kabupaten Singga ini mendapatkan pinjaman dari pemerintah 214 miliar kalau tidak salah. Itu saya yang bantu 216 miliar. Kalau tidak saya bantu tidak dapat, Bapak sekalian. Saya bantu akhirnya dapat 216 miliar. Tapi saya bilang, saya minta jalan di Tanda Gahar sampai ke atas ke Kangaya itu harus mulus. Dan Bupati setuju dan sekarang dilaksanakan. Saya cuma minta itu. Itu pentingnya kita perlu punya anggota DPR di pusat, di provinsi maupun di kabupaten. Bukan anggota DPR yang hanya duduk diam, tenang-tenang saja, tidak berjuang. Nanti pada saat nanti mau pemilu datang lagi, minta suara lagi. Jangan pilih orang model begitu, Bapak sekalian. Betul tidak? Betul. Pilih orang yang bisa teriak. Dia sudah berjuang, si Robi itu jalan di depan. Jalan di sana itu di Muda Jebak sana, Lato menuju Laratuka itu dia perjuangkan dan dapat. Padahal jalan itu rusak sama sekali. Saya bilang sama Robi waktu dia dilantik menjadi anggota DPR provinsi, kau harus teriak, harus berani lawan di DPR itu siapa saja. Dan akhirnya dapat. Nah, ini pun demikian, Bapak sekalian, tidak mudah mendapatkan bantuan-bantuan ini kalau mereka tidak anggap saya. Karena kalau saya tidak dikasih, saya akan teriak. Saya akan teriak di forum manapun, saya akan teriak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap dengan adanya bantuan-bantuan ini bisa mempermudah kegiatan Bapak dan Ibu sekalian di kelompoknya. Sebetulnya ya, kita ini punya potensi besar. Tapi ini semua tergantung pemimpinnya. Kalau misalnya Indonesia ini, Bapak sekalian, Indonesia ya, kita itu masih impor, beli jagung dari luar negeri. Kita itu masih impor garam, kita itu masih impor beras, gula dan segala macam. Kalau misalnya pemerintah di sini pintar, sarana-sarana ini disiapkan, para masyarakat menanam jagung, pemerintah di sini dengan buat satu lembaga, beli itu hasil jagungnya. Setelah itu mereka satu lembaga jual ke Surabaya, jual ke Sulawesi. Itu harus dilakukan. Baru ini semua akan ada manfaatnya dan Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat yang bertani ini akan mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan. Ini sebetulnya konsep, Bapak sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya ceritakan, Cina itu baru bebas dari sebuah negara komunis itu sejak tahun 80. Jadi udah 40 tahun. Kita merdeka sudah 76 tahun. Tapi Cina sekarang ekonominya jauh berpuluh lipat dari kita. Karena apa? Karena mereka punya konsep pembangunan yang jelas. Misalnya di desa mana? Tobao,
Di situ masyarakatnya pandai menanam coklat atau mente. Mereka akan datang, oke masyarakat sini kalian semua tanam itu mente, kualitasnya harus ini. Kalau kualitasnya ini, saya akan beli. Kalau kualitas ini di bawah ini, tidak saya beli. Jadi masyarakatnya pun berlomba-lomba untuk mendapatkan kualitas yang diminta oleh pemerintah. Pemerintah ambil itu semua, dijadikan satu, habis itu pemerintah jual ke seluruh dunia. Makanya ekonominya Cina itu bertumbuh sangat besar. Nah sebetulnya konsep ini bukan konsep yang terlalu muluk-muluk. Ini bisa dilakukan. Tapi kalau pemimpin yang pada saat dia terpilih menjadi pemimpin daerah, penunjukan kepala dinasnya itu berdasarkan bekas tim sukses atau berdasarkan temannya, bukan berdasarkan kemampuan, ya tidak akan maju di daerah. Betul tidak, saudara? Tim sukses itu sudah selesai fungsinya kalau sudah menang. Dan jangan minta segala macam jabatan, segala macam, jangan. Biarkan mekanisme penentuan daripada pejabat-pejabat itu, kepala dinas itu, berdasarkan kemampuannya. Orang yang ngerti pertanian, cari sarjana pertanian. Yang dia mengerti dan kasih konsep, kasih target. Saya mau swasembada misalnya, itu baru pemimpin yang jelas. Yang ini sekarang ini sibuk dengan segala macam yang gak jelas. Sudah mau 5 tahun ini tidak ada perubahan di Kabupaten Sika ini. Betul tidak, saudara? Saya lihat jalan di mana-mana rusak, genangan air di mana-mana. Tidak susah Bapak sekalian menjadi pemimpin di sini, tidak susah. Karena mereka anggarannya sudah disiapkan oleh masyarakat, oleh pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakat. Beda dengan pengusaha. Pengusaha itu harus cari modal sendiri. Tapi kalau pemerintah, mereka tinggal jalankan, ada APBD-nya kok. Tinggal mana-mana anggaran yang tidak penting itu diefisiensikan, dihemat, taruh di tempat yang harus berguna. Nah kita ini ke depan ini harus pilih pemimpin yang model demikian. Kalau pemimpinnya nanti yang mimpin ini Golkar, saya akan dampingi ini Bapak sekalian ini pemimpin itu. Kalau saya masih jadi anggota DPR lagi dan ketua bupatinya Golkar, kita bangun ini Kabupaten Sika ini. Konsepnya harus jelas. Waktu zaman almarhum Sosimus Mitang jadi bupati, saya itu ketua Banggar. Ratusan miliar saya masukin di sini. Jalan lingkar luar itu kalau saya tidak turun tangan, tidak ada jalan lingkar luar di sini. Itu dulu cuma dibebasin, ya udah. Anggaran saya masukin 200 miliar, makanya jadi itu jalan yang bagus dan sekarang harganya mahal. Karena bupatinya tahu berkomunikasi, tahu berterima kasih. Jangan kalau sudah dapat bantuan hilang. Pada saat belum dapat bantuan, saya mau kemana pun diikutin terus. Ini model-model pemimpin yang nggak jelas. Lembata itu saya bantu, baru dapat pinjaman 250 miliar, lebih besar dari kita. Kalau tidak saya bantu tidak dapat. Setelah dapat bantuannya, dia datang bupatinya ke kantor saya di Jakarta, serahkan surat. Terima kasih. Saya tidak butuh apa-apa sekalian. Saya datang ke Lembata, dia langsung jemput saya di pelabuhan, keliling sama saya. Yang di sini Bapak sekalian, potat Bapak sekalian. Potat. Nanti kalau udah butuh baru cari-cari saya. Udah. Kalau lagi butuh itu kakak tolong, begitu aja terus. Saya hanya karena pikir rakyat dari Kabupaten Sika itu, maka saya bantu. Saya hanya pikir itu. Kalau dia hanya mah saya nggak pikirin, dia juga partai lain kok. Betul tidak? Tapi karena rakyat di belakangnya itu, saya pikir ini saya punya tanggung jawab. Makanya saya ini. Kalau tidak dapat, kalau sekali tidak ada pembangunan di Kabupaten Sika ini. Makanya saya selalu puji pemimpin bupati itu ya Pak Sosimus Mitang, almarhum. Dia punya kerendahan hati. Dia mau mendengarkan orang. Kalau pemimpin tidak punya kerendahan hati, Pak Jokowi ini disenang oleh masyarakat karena dia punya kerendahan hati. Betul tidak?
tidak sombong. Jangan didatengin nanti di tiap malam di rumahnya itu penuh dengan segala macam itu tim sukses lah, dengan segala macam pengusaha cari kiriman. Nggak boleh itu pemimpin model begitu. Semua harus dikembalikan kepada mekanisme. Pemimpin tidak boleh campur cawe-cawe di dalam proyek-proyek itu, tidak boleh. Semua kembalikan pada mekanismenya. Makanya pilih kepala-kepala divisi itu yang berkompetensi. Selamat pagi, Pak. Oh, Pak Camat. Oh, Bapak dan sekalian, di Jawa itu daerahnya maju-maju. Kalau yang maju itu biasanya apa? Itu biasanya kepala daerahnya yang punya kepemimpinan, tidak cawe-cawe di dalam proyek-proyek, punya konsep, biasanya daerahnya maju. Nah, kalau biasanya pemimpinnya suka cawe-cawe, lelang jabatan juga minta duit, nggak lama lagi KPK, terus sekalian. Udah banyak. Masa orang mau jadi camat, orang mau jadi lurah, mau jadi kepala desa harus nyetor? Akhirnya kena semua tuh bupati. Bupati banyak sekali. Dan sekarang modusnya hanya itu, lelang jabatan. Masa orang punya kemampuan kok kita minta-minta uang dengan cara-cara model begitu? Saya punya adik satu yang namanya Femi Bapak. Saya sudah bilang sama dia, jangan jadi kepala dinas PU. Karena kalau bupatinya kena tangkap, biasanya kepala dinas PU juga kena. Saya bilang jangan. Makanya dia di Balitbang, penelitian segala macam lebih bagus sama kepala dinas kok. Jadi saya berharap nih Sika ini harus berubah, Bapak sekalian. Berubah. Cari pemimpinnya yang punya karakter. Yang tidak memikirkan lagi diri dia, apalagi keluarganya. Bapak dan Ibu sekalian boleh periksa selama saya jadi ketua Banggar, apa pernah saya punya keluarga dapat proyek? Nggak ada. Nggak pernah ada. Karena saya tidak mau masuk di dalam hal-hal itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap nanti dengan alat-alat yang diberikan ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian bisa tolong dirawat ini, Bapak sekalian. Ini mesin-mesin ini cuma modal perawatan. Kalau harus ganti oli, ya ganti oli. Kelompok tani itu urunan. Oli tidak mahal, Bapak sekalian. Patungan, beli oli, ganti. Kalau harus ganti businya, ganti. Tapi kalau tidak dirawat, ya paling nggak lama lagi udah jadi barang rongsokan. Dan kalau sudah rongsokan, tidak bisa lagi minta lagi yang baru lagi. Kalian tidak rawat kok. Dirawat. Anggap itu milik diri sendiri, milik pribadi. Bukan anggap ini milik pemerintah, masa bodoh kita. Jangan. Kan orang lain juga masih membutuhkan, tentunya yang orang lain juga harus mendapatkan. Jadi bagi yang sudah mendapatkan, ya Pak Bartol, terus satu lagi siapa itu? Traktor. Hah? Pak Konsili ya. Tolong itu traktornya dirawat Pak ya. Jangan nanti saya datang berikut, saya tanya mana Pak Bartol? Pak Konsili mana traktornya? Udah nongkrong di dalam sana, udah rusak. Karena dianggap ini kan pemberian, tidak kita. Kalau kita beli pakai uang kita sendiri, biasanya kita rawat. Tapi karena ini dikasih oleh pemerintah, masa bodoh lah kita pakai. Jangan. Ya Pak Bartol, Pak Konsili, saya harap ini dianggap milik pribadi, ya bukan milik pribadi, milik kelompok yang kita anggap milik ini sendiri. Sayang ini barang-barang ini. Jangan orang bilang ini mereknya jelek ini karena nggak ada. Semua sama tergantung perawatan. Ada bukunya. Bulan ini saya ganti oli. Nanti bulan ini saya ganti lagi. Pasti awet. Sama juga dengan pemikir mesin ini. Dirawat. Bisa dimahami Bapak-Bapak sekalian ya? Jadi saya harap Bapak-Bapak sekalian, kita ini pesta demokrasi itu 2 tahun lagi. Bulan Februari tahun 2024. Di situ Bapak-Bapak dan Ibu sekalian akan memilih anggota DPR, kabupaten, provinsi, dan pusat, dan juga presiden. Ya tolong dipilih yang benar.
Ya. Jangan asal pilih. Kalau asal pilih ya itu, ya dia hanya untuk diri dia dan keluarga dia. Cari orang yang bisa bersuara di parlemen, yang bisa memperjuangkan suara-suara bawah sekalian. Kalau presiden nanti kita pilih siapa yang bisa menjaga keutuhan Republik Indonesia ini. Republik ini sudah masuk paham-paham yang di luar Pancasila. Sudah ada di sini, dan mereka berusaha merebut ini kepemimpinan di negara ini. Paham-paham yang mempunyai intoleransi radikal. Kita jangan pemimpin yang pilih pemimpin yang tidak berani melawan mereka. Kita nanti pilih pemimpin yang model kayak Pak Jokowi, berani, tidak punya kepentingan pribadi. Pak Jokowi tidak pernah memikirkan diri dia, tidak punya bisnis untuk diri dia, tidak ada. Cari nanti yang model begitu. Dia tidak punya kepentingan apa-apa, dia hanya mau membangun. Dan dia berani melawan kaum intoleransi. Dia berani bubarkan itu HTI. Dia berani bubarkan FPI. Gak banyak orang yang berani. Jadi nanti pada saatnya, saya akan turun lagi, baru kita bilang, kita pilih yang ini. Pilih pemimpin yang sayang dengan kita kaum minoritas. Kita ini minoritas terus sekalian. Minoritas agama, minoritas suku dan ras. Nah, kita harus berlindung kepada pemimpin yang bisa merangkul ini semua. Sekarang masih banyak yang beredar menjadi calon-calon, itu banyak. Tapi pada saatnya nanti sudah mengerucut siapa yang harus dipilih, baru kita akan pilih. Kita pilih untuk melindungi bangsa ini, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan partai, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Setuju tidak, saudara? Partai itu hanya kendaraan yang dipakai oleh si calon untuk maju. Tapi yang kita pilih adalah orang yang bisa melindungi kita semuanya untuk menjaga NKRI ini. Kalau NKRI ini tenang, politiknya tenang, kita bisa bangun. Tahun 2004 saya mulai kampanye sebagai anggota DPR, itu di sini Kabupaten Sika ini masih teriak ada 3 hal: jalan, listrik, air. Sekarang sudah tidak. Air sudah ada waduk, mungkin nggak lama lagi kalau udah penuh salurannya diberesin, air sudah tidak menjadi masalah. Listrik sudah tidak menjadi masalah. Jalan juga relatif, desa-desa sudah ada dana desa, kabupaten ada, tinggal provinsi. Nah, provinsi ini untung kita punya anggota DPR provinsi yang berani teriak. Dapat kita. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya titipkan pesan, jaga ini semua yang ada ya diberikan. Nanti kita bantu lagi kelompok yang lain. Saya sedang mencari tahu kalau bisa masuk, nanti saya bilang Pak Us untuk kelompok tani yang lain untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya rasa ini saja Bapak sekalian. Saya harus kembali ke Jakarta, jadi setelah ini saya harus permisi dulu. Nanti ada secara simbolis saya serahkan ini alat-alat, dan secara simbolis saya serahkan sedikit bantuan saya sembako. Sembako itu biasanya ada minyak, tapi minyaknya udah nggak ada sekarang nih, kosong. Biasanya saya kasih sembako itu dalamnya ada minyak goreng. Sekarang minyaknya tidak ada Bapak sekalian. Jadi saya harap terima apa aja yang saya bisa saya bantu. Semoga itu bisa meringankan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Dan kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Sekian dan terima kasih.